Hai, gue Dedi dan selamat datang di Pengabdi Film. Selamat ulang tahun, SpongeBob. Sebagai orang yang suka nonton film horor, terkadang selain takut, gue juga kagum dengan otak kriminal dari si penjahat. Seperti cara mereka membunuh, menutupi jejak, ataupun membuat alibi. Beberapa film tentang pembunuhan yang menurut gue punya metode yang keren antara lain kayak Zodiac, Seven, dan American Psycho. Nah, dari banyak film horor yang gue tonton, akhirnya gue pun menemukan sebuah kesamaan pola yang membuat si pembunuh berhasil menutupi jejak pembunuhannya. Dan akan gue bahas di video ini menjadi beberapa tips. Tapi ingat adik-adik, jangan ditiru ya. Jadi langsung aja, ini dia 9 tips untuk menutupi jejak pembunuhan seperti di film horor. Apa aja tipsnya? Ini dia. Yang pertama, pastikan tubuh sehat dan fit. Jangan sampai tubuh lu tidak fit ketika melancarkan aksi pembunuhan. Karena lu gak akan tahu apa aja kemungkinan yang terjadi ketika mengeksekusi sang korban. Bisa aja dia melawan balik, dan kalau saat itu tubuh lu gak sehat, pastinya lu akan kesulitan dan malah bisa lu yang jadi korbannya. Yang kedua, pilih lokasi yang menguntungkan. Jangan asal pilih lokasi ketika lu memutuskan untuk melakukan pembunuhan, karena hal ini bisa merugikan lu. Jangan memilih tempat yang dekat dengan rumah lu, karena biasanya ketika ada pembunuhan, polisi akan menyisir area terdekat lebih dahulu. Aturlah rencana agar lu bisa membunuh korban di kota lain, dan juga hindari daerah yang macet atau lalu lintasnya ramai, sehingga lebih mudah untuk lu kabur dengan cepat sehabis melakukan pembunuhan. Yang ketiga, tentukan waktu terbaik. Waktu terbaik untuk membunuh orang biasanya antara jam 1 pagi sampai jam 4 pagi. Kenapa? Karena pada periode jam tersebut biasanya orang-orang sedang lelap tertidur. Tentu korban lu juga mungkin sedang tidur di periode jam tersebut. Jadi akan lebih mudah mengeksekusinya karena dia nggak akan sadar. Ya, soalnya lagi tidur. Dan andaikan dia terbangun pun gak akan bisa berbuat banyak seperti minta tolong, karena kan tetangganya lagi pada tidur di jam seperti itu. Sehingga jika lu memilih waktu antara jam 1 hingga jam 4 pagi, maka itu akan mempermudah lu untuk menghabisi korban. Yang keempat, hindari saksi mata dan CCTV. Jangan sampai ada saksi mata yang melihat perawakan lu mulai dari rambut, bentuk tubuh, apalagi wajah. Karena ketika ada saksi mata, itu akan membahayakan posisi lu. Sebab saksi mata ini bisa aja melaporkan pembunuhan yang lu lakukan dan menyebutkan segala ciri-ciri fisik yang dia lihat pada lu. Dan kalau sampai akurat dengan deskripsi tubuh lu, polisi akan bisa langsung mencari dan menangkap lu. Atau membuat poster buronan. Jadi ketika beraksi, lu harus menyamar dan menutupi wajah. Dan hindari juga area yang terpasang CCTV. Karena kalau sampai terekam oleh CCTV, waduh, pasti langsung diciduk sama polisi. Yang kelima, jangan meninggalkan barang bukti. Banyak kasus pembunuhan terungkap karena sang pembunuh meninggalkan barang bukti di TKP. Entah itu senjata, aksesoris, baju, atau benda lain yang bisa dilacak asal-usulnya. Pokoknya lakukan sebersih mungkin, dan setelah selesai melakukan pembunuhan, lebih baik kalian musnahkan benda-benda yang sekiranya bisa menjadi barang bukti. Hancurkan, dibakar, tenggalamin ke danau, atau dikubur dalam tanah. Pokoknya jangan sampai barang bukti ini masih ada, karena dengan adanya barang bukti ini bisa menjadi petunjuk dari polisi untuk menemukan lu. Yang keenam, jangan meninggalkan jejak DNA. Hal ini masih ada hubungannya dengan barang bukti. Jadi ketika lu melakukan aksi pembunuhan, usahakan jangan meninggalkan jejak DNA sama sekali. Biasanya jejak DNA dapat ditelusuri dari sidik jari, rambut, dan darah. Biasanya jejak DNA ini tertinggal ketika si pelaku menyentuh tubuh korban atau memindahkan tubuh korban.
Pokoknya jangan pernah meninggalkan jejak ini di TKP. Karena ketika polisi udah dapet sampel DNA lu, maka polisi akan dengan mudah memburu dan membuat poster buronan kalian. Jadi jangan pernah meninggalkan jejak DNA. Atau kalau nggak mau ribet, kalian buat pembunuhan di tempat yang meninggalkan banyak jejak DNA dari orang lain. Misalkan di tempat yang sering dilewati atau tempat yang sering dikunjungi agar mempersulit polisi menelusuri jejak DNA lu. Yang ketujuh, pilih senjata yang tepat untuk membunuh. Sesuaikan senjata yang akan lu gunakan dengan kondisi saat lu menghabisi korban. Kalau di tempat yang sepi, lebih baik hindari menggunakan senjata api karena suara yang ditimbulkan akan membuat orang sekitar curiga. Dan jika lu diharuskan membunuh di tempat yang sempit, cukuplah membawa senjata tajam yang kecil tapi efektif untuk membunuh seperti pisau. Pokoknya sesuaikan senjata lu dengan kebutuhan dan kondisi yang berlaku. Tapi lu jangan juga terpaku pada senjata api atau senjata tajam aja. Karena lu juga bisa membunuh dengan bahan-bahan kimia seperti racun atau obat yang bisa menyebabkan reaksi alergi yang ekstrim. Tinggal pilih aja sesuai kebutuhan, cari yang paling efektif dan efisien. Yang kedelapan, buatlah alibi. Setelah lu berhasil menghabisi korban, lu harus membuat alibi atau alasan agar tidak dicurigai. Misalkan lu udah menyiapkan tiket liburan dari jauh hari dan tanggal kepergiannya adalah hari dimana saat lu membunuh korban. Nah, jam kepergiannya sesuaikan beberapa jam setelah berhasil menghabisi si korban. Jadi ketika lu tertuduh melakukan pembunuhan, lu bisa beralasan kalau ya hari itu lu berangkat liburan dan tiketnya udah dibeli dari jauh-jauh hari. Jadi terlihat alami tanpa rekayasa. Padahal itu cuma alibi lu aja, kurang lebih begitu. Jadi sesuaikan aja alibi yang mau lu gunakan. Yang kesembilan dan yang terakhir adalah bersikap seperti biasa. Setelah lu berhasil membunuh korban lu dan sudah menutupi jejak, lalu menghilangkan barang bukti, terus juga sudah membuat alibi, langkah terakhir adalah lanjutkan hidup lu seperti biasa, seolah-olah lu tidak melakukan apapun. Jangan bilang siapa-siapa, tetap jadikan ini rahasia, dan andaikan lu ketangkep sama polisi, jangan ngaku. Coba lu berlatih untuk mengendalikan emosi ketika ada topik obrolan yang menyinggung perihal korban. Beraktinglah seolah-olah lu tidak tahu apa-apa sehingga lu akan aman dan tidak dicurigai oleh pihak manapun. Oke, itulah 9 tips untuk menutupi jejak pembunuhan seperti di film. Tapi ingat, jangan dicoba di rumah dan jangan coba kamu praktekkan ya. Ingat, membunuh orang itu dosa. Nanti kamu masuk neraka. Daripada kamu masuk neraka, lebih baik kamu like dan subscribe channel Pengabdi Film, oke? Dan kalau menurut kalian ada lagi hal yang sekiranya bisa dijadikan tips untuk menutupi jejak pembunuhan, langsung aja komen di bawah, oke? Hehehe, gue Dedi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.